Mungkin beberapa dari kalian yang belum mengetahui bagaimana sih cara bisa install Windows ya, sebenarnya. Yang masih mungkin ini khususnya untuk bagi kalian yang masih awam, bagaimana belum mengetahui gimana sih caranya untuk install Windows 10 dari flash disk ataupun dari DVD dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang banyak dari orang yang memang masih memikirkan ini dapat Windows 10 nya dari mana, misalkan dari website yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kalian memang belum mengetahui yang sebenarnya bahwa website Microsoft itu menyediakan fasilitas bukan fasilitas ya, menyediakan fitur satu halaman, di mana satu halaman ini di dalam satu halaman ini sebenarnya Anda bisa download Windows 10-nya langsung. Nah, sebenarnya kalau kalian search di Google ya, Windows 10 ISO atau download Windows 10 ISO. ISO itu menjadi maksudnya seperti image file. Image file ini adalah format file di mana seperti kayak ini adalah satu CD atau satu DVD, isinya itu adalah sesuai ya, sesuainya isinya memang sama gitu. Tapi yang bedanya adalah kalau misalkan ISO file ya, biasanya dibacanya dianggap sebagai DVD atau CD drive gitu. Nah, lalu untuk di website Microsoft-nya, memang kalau kalian buka website Microsoft-nya, berdasarkan dari link yang pasti link yang paling atas ya untuk download Windows 10 ISO ya. Nah, di halaman situ memang ada seperti Windows Update atau media installation media ya. Itu di installation media itu ada download tools atau di mana segala macam. Sebenarnya kalau kalian lihat di bagian plus yang di bawahnya lagi, itu adalah langkah-langkahnya dan apa yang harus kalian siapkan ya, ada apa ya persiapannya, lalu bagaimana cara instalasinya dan sebagainya macam. Itu instalasinya memang menggunakan download tools yang sudah ada di situ. Jadi kalau kalian sudah download toolsnya ya, kalian tinggal run saja bagian setupnya. Itu setup sih, tapi walaupun setup, tapi ini bisa menjadi pilihan buat Anda sebenarnya. Di dalamnya di situ memang sebenarnya ada dua pilihan ya. Yang pertama bisa melalui install Windows 10 itu bisa melalui dimasukkan ke flash disk, flash drive atau USB, atau yang cara kedua yaitu melalui DVD. Nah, kalau misalkan DVD harus disiapkan file ISO ya. Tapi untuk di tools yang diberikan sudah disediakan, dan untuk di bagian terakhirnya nanti itu akan download Windows 10 langsung ya. Sebenarnya memang di media toolsnya juga sendiri sudah menyediakan beberapa OS yang tersedia, misalkan seperti Windows 10 mau Windows 8 segala macam ya. Yang pastinya Windows ya pastinya ya. Nah, itu sebenarnya ada memang cara paling utama memang sebenarnya. Sebenarnya ada cara lain gitu ya. Sebenarnya memang ada cara lain untuk bisa mendapatkan install Windows 10 ke flash disk atau ke DVD gitu. Nah, kalau misalkan Anda punya software third party software, tools ini yang mendukung untuk bisa instalasi Windows atau OS apapun untuk bisa ke flash disk atau DVD atau pokoknya antara DVD drive gitu. Nah, kalau misalkan Anda sudah punya softwarenya, yang Anda perlukan itu hanya bagian ISO-nya, file ISO-nya. Nah, tapi di sini di bagian browsernya memang hanya ada toolsnya, media toolsnya, dan juga Windows Update-nya saja gitu. Tapi sebenarnya ini ada rahasia di balik halaman ini sebenarnya ya. Nah, kali ini gue bakal buka di HP ya, buka ini di HP.
Coba buka ini di HP dengan sesuai dengan di HP sini kan dengan search yang sama, yaitu Windows 10 ISO ya di Google-nya. Kalian tinggal klik yang di download ISO-nya, download Windows 10 yang paling atas ya. Nah, sebenarnya kalau kalian buka halaman ini ya, halamannya sama ya, seperti yang di laptop atau di PC semacam. Tapi kalau bukan OS Windows ya, bukan OS Windows, sebenarnya halamannya beda ya. Ini halamannya beda. Nah, justru di sini dikatakan, kita lihat sebenarnya di halaman sini ada Select Edition. Nah, kalau Select Edition memang pasti pilihannya cuma satu pilihan. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat sekarang memang Windows 7 udah end of support, Windows 8 kurang begitu laku, dan yang pasti yang paling populer itu adalah Windows 10. Bahkan kalau Windows 8 saja itu udah harus disarankan untuk upgrade ke Windows 10 yang pastinya. Oke, ini cuman ada satu pilihan jadi pastinya. Karena kenapa ini satu pilihan? Karena ini mungkin Microsoft berpikir bahwa Microsoft tetap menyiapkan file ISO yang update terbaru. Tapi ini lebih ke major update ya. Jadi major update sepertinya kayak upgrade versi misalnya dari 1909 hingga 2004 ya. Untuk versi saat ini memang yang 2004 ya. Contohnya memang di sini ada Mei 2020 update. Lalu kalau kalian sudah tinggal confirm. Di bawahnya ada product language ya. Nah, kalau di product language ya, kalian udah tinggal ya pilih bahasanya saja ya. Gak ada Indonesia di sini. Sayang sekali di sini nggak ada Indonesia ya. Untuk language-nya, untuk bahasanya pilih saja yang English. Tapi kalau kalian di sini sebenarnya, kalau kalian lihat ini ada English dan internasional. Sebenarnya apa sih bedanya antara English dengan English internasional? Gue sendiri sudah pernah mencoba untuk yang English internasional dengan English yang biasa. Kalau yang sekarang memang pakai English biasa ya, English standar ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang English internasional itu adalah English yang UK. Sedangkan untuk yang English standar itu adalah yang versi US ya. Jadi kalau kalian belum tahu ya, untuk US dengan UK mereka walaupun bahasanya sama, mirip ya, sama-sama bahasa Inggris, tapi untuk yang versi UK dia punya aksen lebih banyak dibandingkan dengan yang versi US. Jadi untuk yang versi US memang sudah general, yang sudah umum. Untuk yang versi UK memang punya aksen yang berbeda-beda pastinya. Oke, sekarang kita lanjut ke, kalau sudah kalian confirm di bahasanya, di situ kalian bisa lihat ada bedanya di 64 bit dengan 32 bit ya di bagian downloadnya ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya kalau untuk yang 32 bit dengan 64 bit? Nah, gak usah jauh-jauh deh, kita lihat dari dunia game sekarang. Sebenarnya dunia game sekarang itu sudah membutuhkan operating system yang 64 bit. Sebenarnya bedanya memang di bagian dalam jumlah proses data dalam satu waktu. Kalau yang 32 bit itu jumlah proses datanya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang 64 bit. Jadi itulah kenapa operating system yang 64 bit itu sangat dibutuhkan untuk di dunia game saat ini jadinya. Lalu ada plus minusnya pastinya ya. Kalau yang 32 bit ya, 32 bit itu plusnya itu adalah bahwa 32 bit itu dia hanya membutuhkan sistem requirements-nya itu sedikit lebih ringan ya dibandingkan dengan yang 64 bit ya. Itu plusnya. Contohnya seperti RAM memori. Windows 10 untuk yang 32 bit saja itu hanya membutuhkan 1 GB RAM memorinya saja. Tuh. Sedangkan yang 64 bit itu membutuhkan 2 GB ya. Untuk storage-nya itu sekitar 16 GB ya. Kita lihat lagi untuk system requirements.
Yep. Jadi untuk hot storage free space-nya saja membutuhkan 16 GB. Ya cukup, ya lumayan sih untuk yang 16 GB, tapi itu adalah 32 bit OS ya. Itu plusnya, tapi ada minusnya ya. Minusnya itu adalah kalau sekali kalian sudah install operating systemnya 32 bit, nah OS kalian tidak akan bisa membaca software atau games yang benar-benar membutuhkan OS 64 bit. Itu pasti ada error biasanya ya. Ini memang gue memang pernah dulu juga pernah mencoba, ternyata ini errornya benar-benar nggak cocok sama arsitektur OS-nya sendiri gitu jadinya. Jadi memang banyak sekali software yang sekarang memang butuh 64 bit ya, karena memang proses datanya itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang 32 bit. Memang gak semua harus butuh yang 64 bit ya, pasti ada beberapa software yang masih mendukung yang 32 bit software 32 bit OS jadinya. Jadi memang minusnya sih sebenarnya itu saja untuk yang 32 bit. Plusnya memang tetap ringan untuk sistem requirements-nya. Nah, begitupun juga dengan yang 64 bit, yang pasti kita sudah sempat bahas juga tadi ya. 64 bit yang pasti plusnya itu populer di mana-mana, populer di mana-mana. Kemudian, nah ini ada plus yang kedua ya. Walaupun kalian punya OS yang 64 bit, tapi kalian tetap bisa menjalankan program atau software atau games yang dimana mereka ini membutuhkan OS 32 bit tuh. Nah, jadi 64 bit ini sebenarnya seperti backwards compatible jadinya. Jadi 64 bit lebih leluasa jadinya. Minusnya ya kita sudah sempat mention juga, minusnya sistem requirements-nya pastinya. Sistem requirements-nya tuh memang pastinya sekitar, apalagi untuk Windows 10, RAM-nya 2 GB RAM-nya, dan butuh free space kita 20 GB. Kalau yang 32 bit saja udah 16 GB itu jadinya. Jadi ya itulah perbedaan antara 32 bit dengan 64 bit ya. Nah, kalau kalian sudah memilih tadi ya dengan antara 32 bit atau 64 bit download, nanti browser kalian akan download langsung tapi itu adalah berupa file ISO-nya saja ya. Tapi ya ini ya balik lagi, kalau misalkan kalian sudah punya third party software tool ya, software tool yang bisa melakukan instalasi operating system ke flash disk atau DVD drive dan segala macam. Itu kalau untuk misalkan kalian ingin ingin langsung ya installation dan sebagainya, kalian yang pasti membutuhkan itu adalah flash disk, free space seenggaknya untuk hard disk ya. Karena ini kan pasti download ya. Kalau download pasti kan dia masuk ke hard disk. Sebenarnya ada catatan untuk semua cara ini sebenarnya, khususnya untuk yang flash disk ya, minimal flash disk 8 GB. Kenapa gue bilang 8 GB? Karena ini untuk gue kan pakai Windows 10 yang 64 bit ya. Nah, ISO-nya ternyata ISO-nya itu sekitar 5 GB lebih. Kenapa kok bisa lebih dari 5 GB gitu? Nah, karena kita balik lagi, yang kita download itu adalah update terbaru, major update yang paling terbaru. Jadi kalau sudah update terus nih, lama-lama kan ya update ya, file size-nya kan semakin besar jadinya ya. Nah, apalagi 64 bit saja bisa mencapai 5 GB atau lebih. Sedangkan kalau yang 32 bit ya bisa saja sekitar 3 atau sekitar 4 GB ya pastinya. Itu. Jadi itulah kenapa
untuk yang flash disk itu harus minimal 8 GB. Dan jangan lupa untuk flash disk ataupun DVD itu pastikan tidak ada data. Khususnya untuk yang di flash drive, yang di flash disknya itu diusahakan untuk format terlebih dahulu, ya harus kosongkan terlebih dahulu. Kalau tidak, ya kalau ada file segala macam, mana mungkin flash disk bisa dibaca oleh Windows gitu jadinya. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu rahasia yang sebenarnya sudah ada di websitenya Microsoft, ya. Jadi melalui website Microsoftnya saja kita bisa lihat untuk di versi PC, yang di versi yang OS-nya Windows dengan OS yang bukan Windows, itu halaman download ISO-nya itu sudah berbeda. Oke, mungkin itu saja untuk dari video kali ini. Ini hanya sekedar untuk bagaimana cara untuk download, gimana sih bisa download Windows 10 atau Windows 8, mungkin Windows 10 apalagi. Nah, kalau kalian seenggaknya kalian masih aman kalau misalkan kalian download langsung dari website Microsoft, dan dibandingkan dengan website yang lain yang takutnya ada virus. Nah, seenggaknya website Microsoft itu masih tetap menyiapkan fitur tersebut. Jadi yang pastikan aman, yang pasti aman. Tinggal kalian lakukan instalasinya yang pastinya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video gua kali ini. Mudah-mudahan ini informasi yang agak cukup berguna ya buat kalian juga. Ini menjadi referensi juga. Jadi daripada kalian downloadnya dari website lain, ya website Microsoft juga sudah menyiapkannya. Ya, oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.